Teman-teman dengar beta suara kah? Yang di sana dengar beta suara? Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Iya memang ini jam-jam berat juga ya. Ya, teman-teman, waktu beta dihubungi Kakak Doni untuk membawakan materi ibadah di siang ini dengan judul tujuan hidup. Uh, Langsung beta merenungkan dalam tenang, beta berpikir, uh, beta punya tujuan nih masih yang dari awal bertobat kah atau sudah pudar atau susengada, itu yang kita renungkan. Terus merenungkan lagi lebih dalam untuk semua materinya, itu pikir ini satu materi yang penting, satu materi yang ingin disampaikan bagi kita semua, karena tanpa ini kita seperti sia-sia hidup saja, seperti sia-sia hidup. Jadi beta mencoba merenungkan apa yang Tuhan berbicara kepada beta dalam tenang. Tes. Beta dalam tenang lalu beta berdoa, Tuhan, beta ni sing bisa apa-apa Tuhan. Beta sing bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kalau bukan Tuhan sendiri yang berbicara ke beta. Beta mengaku bahwa beta punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi terima kasih Tuhan mengingatkan beta lagi untuk merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan mau beta sampaikan kepada teman-teman semua. Izinkan beta berdoa sekali lagi sebelum beta mulai. Bahwa terima kasih untuk siang ini, terima kasih untuk waktu yang kau berikan kami dari segala macam kesibukan kami, bahkan dari segala macam rencana dan keinginan-keinginan kami yang kau menggerakkan hati kami untuk berkumpul di sini untuk mendengar engkau berbicara Tuhan. Hamba mengaku Tuhan bahwa hamba tidak bisa apa-apa Tuhan kalau bukan engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua, kepada hamba-Mu. Menjadi Tuhan, sembunyikanlah hamba di bawah salib-Mu, biar engkau sendiri yang menyatakan firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kira-kira teman-teman semua sudah tahu apa tujuan hidup teman-teman? Semua sudah tahu? Oke, jangan terlalu tujuannya mungkin terlalu susah. Tujuan teman-teman berkuliah. Sudah? Ada atau kuliah karena ada teman ikut kuliah atau disuruh orang tua, lalu ya kan kuliah saja atau memang punya niat dari dulu untuk kuliah gitu. Semua sudah tahu kan berarti ingin kuliah terus sarjana, terus dapat pekerjaan dan kalau di kampus punya pergaulan banyak, punya teman-teman dan kalau diberi kesempatan bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan serius. Uh, tapi apakah itu tujuan hidup teman-teman? Apakah itu memang uh, akhir dari hidup teman-teman yang untuk memperoleh semua itu? One trip tolong next. Next lagi. Ada banyak orang yang uh, memiliki tujuan hidup. Ada yang ingin sukses, ada yang ingin mencapai prestasi terbaik, ada yang ingin menjadi orang terkenal, pemimpin yang berpengaruh, atau menjadi pekerja rohani yang punya aktivitas rohaninya luar biasa, bisa viral di mana-mana, bisa punya banyak orang yang ditolong, banyak ketika dia berkhotbah banyak orang yang bertobat, atau dia bisa juga menjadi pemimpin satu gereja yang sangat terkenal. Tapi apakah itu tujuan hidupnya? Apakah itu tujuan hidup? Maksud dari Tuhan memberikan ketemu hidup tujuannya untuk itu. Apakah itu? Orang sukses banyak, tapi orang sukses banyak juga yang mati bunuh diri. Orang yang prestasi terbaik, tetapi ketika dia tua, berapa tahun kemudian orang sudah lupa dia punya prestasinya apa. Orang tidak kenal lagi. Orang terkenal pada masanya. Setelah masanya lewat, tidak terkenal lagi.
Mungkin teman-teman di sini juga tidak pasti tahu artis-artis yang terkenal pada masa atau masih kuliah, beda masih kuliah sudah lupa pasti tidak tahu. Itu orang terkenal pada waktu itu, tapi tidak dikenal lagi. Pemimpin yang berpengaruh. Kita hanya cuma dengar ceritanya tentang dia, tapi orangnya di mana kita tidak tahu lagi, tidak lihat lagi, tidak ada lagi sesuatu dia di mana, dan tidak tahu nanti akhir hidupnya ke mana. Kita tahu tentang Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Genghis Khan, dan banyak orang-orang terkenal lainnya. Tapi bagaimana yang kisah akhir hidup mereka? Atau mungkin juga pemimpin gereja yang terkenal, banyak juga pemimpin gereja yang terkenal akhirnya tersesat, gerejanya ditutup, segala macam. Apakah itu menjadi tujuan hidup? Ini beta waktu merenung itu juga bertanya, iya betul. Apakah aktivitas beta, baik kerohanian maupun di kantor berbuat baik, menolong orang, membagi berkat ke orang, bahkan membagi harta sekalipun ke orang, apakah itu tujuan hidup beta? Tujuan hidup ini menjadi satu motor penggerak seseorang untuk mencapai impian-impiannya. Nah, di sini tadi beta bertanya kepada teman-teman semua, waktu mau kuliah tuh cita-cita mau jadi apa? Lalu teman-teman punya harapan beta mesti masuk kuliah di sini, di Fakultas Hukum misalnya. Setelah S1, beta mau lanjut lagi S2. S2 karena beta ingin jadi ini. Nah, tapi setelah menjadi itu, sebenarnya tujuannya apa? Digerakkan oleh, lalu beta digerakkan untuk belajar sungguh-sungguh, belajar serius untuk mencapai itu semua. Tapi sebenarnya tujuan yang kita ingin capai dari itu apa? Ketika kita sudah diperkenal pengacara lah atau ahli hukum yang terkenal lah, apakah cuma sampai di situ yang beta ingin cari, beta ingin dapat? Tujuan hidup itu bukan satu cita-cita. Tujuan hidup bukan cita-cita, itu cuma hanya sementara. Tujuan hidup juga bukan cuma mimpi atau harapan-harapan. Atau bukan juga merupakan suatu alasan untuk kita melakukan sesuatu dengan kerja keras, dengan upaya yang maksimal mungkin. Bukan cuma itu. Kita bisa buka dari Kolose 1, teman-teman minta tolong buka dari Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16 sampaikan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anda bisa next. Teman-teman, untuk mengetahui orang punya tujuan hidup, kita bisa kembali ke asal mula dunia dan manusia diciptakan. Teman-teman bisa lihat di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan alam raya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Di ayat 27 Tuhan bilang ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah bumi diciptakan, jadi bumi diciptakan dulu, isinya tumbuh-tumbuhan, hewan atau segala kebutuhan manusia itu sudah diciptakan Tuhan, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Di sini disampaikan bahwa marilah maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu cuma itu. Berkuasa dan beranak cuculah dan berkuasa dan taklukkanlah bumi. Itu saja. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, menyediakan segala satu kebutuhan manusia, menyediakan segala, bahkan yang manusia belum perlu pun Tuhan sudah menciptakan. Tapi kenapa akhir-akhir ini seperti kita harus bekerja keras dan punya masalah dulu untuk mendapat makan saja kita begitu susah.
Apakah teman-teman kita pernah merenungkan hal itu? Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu pertama untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu Tuhan menciptakan. Nanti teman-teman lihat juga di Kejadian pasal 2, lalu Tuhan membentuk manusia, Tuhan menjadikan manusia khusus untuk ditaruh di Taman Eden. Itu tempat khusus lagi dan Tuhan sudah memberikan segala sesuatu di situ. Cuma satu perintah, jangan memakan buah di pohon yang di tengah-tengah taman itu. Cuma satu perintah itu, larangan cuma satu. Larangan, yang ada larangan banyak yang digotong sekarang ini, boleh bamaki, boleh merokok, boleh menceritakan, cuma satu sana. Dia makan buah dari pohon yang di tengah-tengah taman itu. Kemudian, Kejadian pasal 3. Peristiwa ini yang membuat manusia hilang dari tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan manusia hidup itu yang ada pada waktu peristiwa manusia jatuh dalam dosa ini. Mungkin bisa Bu, tolong buka di Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 3 di ayat 8 sampaikan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan dan berjalan-jalan dalam nama itu pada waktu tersebut, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Kemudian Tuhan Allah memanggil manusia. Tuhan bertanya, manusia berfirman kepada, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia sudah melanggar perintah Tuhan dan kemudian manusia lari dari Tuhan. Manusia lari dari penciptanya. Penciptanya yang membuat dia serupa dan segambar. Itulah rupa Allah jadi rusak di situ. Sehingga tujuan yang tadinya Allah menciptakan untuk serupa dan segambar itu sudah dirusak ketika jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia kehilangan tujuan hidupnya apa. Tapi di tengah itu juga Tuhan memberikan janji. Memberikan janji di ayatnya 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini kepada iblis ular ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan memberikan janji. Jadi sejak saat itu manusia mulai berperang dengan iblis. Dan sampai sekarang teman-teman. Sampai sekarang, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Next. Lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menyampaikan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itulah tujuan hidup katong. Yesus datang untuk katong memulihkan hubungan katong dengan Tuhan. Tujuan memulihkan hubungan katong dengan Tuhan itu supaya katong kembali ke awal penciptaan itu. Menjadi serupa dan segambar itu. Jadi janji digenapi dengan kedatangan Tuhan. Jadi digenapi di janji yang Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Digenapi dengan kedatangan Yesus. Supaya apa? Katong kembali ke tujuan hidup katong itu yang Tuhan ciptakan katong. Ciptakan manusia. Next. Jadi itu pentingnya tujuan hidup. Mengapa itu penting? Untuk supaya katong pertama kembalilah katong kepada tujuan yang sebenarnya. Kalau teman-teman merasa sekarang beta sudah menerima Yesus, beta sudah bertumbuh dalam Yesus, tapi beta punya masalah sih habis-habis. Beta tetap ada dalam godaan, beta tetap ada dalam pencobaan, beta tetap seperti diserang terus oleh si jahat. Bahkan oleh diri beta sendiri pun, beta bergumul dalam diri beta bahwa beta ingin tidak lagi mau ikut Tuhan. Karena pergumulan dia berat. Karena waktunya belum selesai. Kita masih disebut proses menjadikan serupa dan segambar itu. Jadi waktu kita menerima Yesus, pulihkan hubungan itu bukan berarti kita sudah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu yang di Kejadian menjadikannya serupa dan segambar. Kata menjadikan itu satu kata kerja artinya proses dan membutuhkan waktu, dan dalam waktu itu ada pengorbanan. Ada segala macam hal yang dilalui. Jadi, katong jangan kaget ketika katong sudah menerima Yesus, lalu katong masih terus ada dalam pergumulan hidup yang berat,
rintangan, godaan sana sini, tuntutan, pergumulan, masih harus berdoa untuk uang semester, masih berdoa untuk bayar uang kos, masih berdoa untuk tugas-tugas, masih berdoa untuk orang-orang lain. Ya, karena dalam proses menjadikan serupa dan segambar itu, itulah tujuan Allah itu. Yang seringkali kita lupa dengan tujuan hidup itu. Next. Next. Nah, Kotong untuk menemukan tujuan hidup itu ada satu toko yang kita ingin kita semua belajar dari situ. Teman-teman bisa buka Kejadian 28, mohon tolong satu orang bacakan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Satu orang yang bisa tolong bacakan ketika sudah menemukan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ya, jadi itu kisah tentang mimpi Yakub. Jadi teman-teman bahwa Yakub ini kan dia lari dari setelah dia melakukan kesalahan menipu ayahnya juga menipu kakaknya Esau. Dan dia lari ke Haran ke pamannya Laban untuk dia tinggal di situ. Jadi dia sedang dalam masalah ketakutan, masalah bisa ditangkap atau bisa dikejar. Lalu dia mulai bermimpi di tempat di Betel itu dia bermimpi dan ketemu Tuhan. Di saat itu dia dalam seorang yang mengalami satu peristiwa ketakutan lari dari masalah, dia ingin bersembunyi. Dia ketemu dengan Tuhan dan Tuhan berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan memberkati dia, dan janji Tuhan bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Janji Abraham, Ishak yang Yakub, Ishak itu kepada dia, kepada Yakub. Itu langsung merubah tujuan dari si Yakub ini. Yakub yang tadinya lari karena takut, dia sekarang lari karena dia punya tujuan bahwa janji Tuhan ini, bahwa dia akan menjadi satu bangsa yang besar.
Tuhan akan memakai dia untuk lewat dia banyak kaum di muka bumi akan diberkati. Teman-teman, di sini kita mau sampaikan bahwa ketika ketong sudah menerima Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, maka tujuan hidup ketong pasti berubah. Cara pandang ketong terhadap kehidupan ini pasti berubah. Tapi tidak merubah cita-cita ketong, tidak merubah aktivitas ketong. Di sini Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tetap punya masalah. Dia sih bisa balik ke Esau, dia sih bisa balik ke Ishak, dia sih bisa balik. Karena dia balik, dia juga tetap ada masalah. Dia tetap lari ke Haran. Bukan berarti Tuhan sudah menjadikan itu, lalu dia lepas langsung dari masalahnya. Tidak. Dia tetap ke Haran. Dan teman-teman tahu kan kisah di Haran itu bagaimana dia hidup di sana menderita, harus menunggu 8 tahun bisa menikah dengan wanita yang dicintainya, kemudian baru dia pernah ditipu oleh pamannya sendiri, si Laban. Itu semua proses-proses yang tujuan hidup Yakub dirubah untuk menjadi tujuan Tuhan yang digenapi lewat Yakub itu. Di sini menyampaikan buat kita semua, beta sendiri, bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, bukan berarti kita masalah beres. Bukan berarti teman-teman punya yang tadinya harus capai nilai IPK yang bagus, tiba-tiba akan berubah jadi IPK bagus. Tidak. Atau yang tadinya yang ada uang, lalu orang-orang datang-datang membantu atau menolong. Tidak, tapi kita harus tetap berusaha bekerja. Seperti Yakub ini, masalah itu tidak akan langsung tiba-tiba hilang dari ketong ketika ketong sudah punya tujuan yang baru dari Tuhan. Dan seperti Yakub ini. Tapi cara pandang ketong yang baru. Semangat ketong yang baru karena tujuan hidup ketong sudah berubah. Yang tadinya untuk diri ketong sendiri, untuk yang tadi sampaikan di awal tadi, untuk sukses, untuk bisa berpengaruh, untuk bisa jadi orang terkenal, bisa punya karya yang bagus, sudah tidak lagi. Itu hanya sebagai bonus saja buat ketong. Tapi tujuan ketong yang sebenarnya dari beta pun pendidikan ini, dari beta pun pekerjaan ini, dari beta punya usaha, beta punya segala macam upaya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Yang tadi di Kejadian menjadi serupa dan segambar itu. Kira-kira sampai sini paham? Kalau memang belum paham, mau bertanya langsung angkat tangan saja ya teman-teman. Jadi bukan berarti langsung ketemu masalah beres. Kalau ketemu punya tujuan hidup yang benar. Teman-teman tetap punya cita-cita, tetap sekolah yang harus lebih rajin, harus kuliah sungguh-sungguh. Karena punya pandangan yang berbeda. Yakub dia bekerja sangat keras di pamannya Laban karena dia punya pandangan itu bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada dia bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia. Itu yang tadi kita sampaikan, bukan kenapa ya ketong waktu sudah menerima Tuhan terus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh persekutuan, ikut ibadah kayak begini, datang di PA, tapi tetap punya masalah saya sama dengan yang lain. Semua orang punya masalah sama, tapi yang membedakan ketong pandangan dan tujuan ketong hidup yang beda. Yang tadi saya sampaikan ya, orang sukses banyak, tapi mati bunuh diri juga banyak. Orang terkenal banyak, tapi setelah itu tidak dikenal. Orang berpengaruh banyak, tapi setelah zaman berlalu tidak ada pengaruh lagi. Ini sekarang pandangan ketong sudah beda. Yesus yang nanti terkenal dari ketong. Yesus yang itu semakin berpengaruh dari hidup ketong. Seperti Yakub ini, janji Tuhan tetap berlaku bagi dia. Jadi kita akan berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan memiliki tujuan hidup yang dari Tuhan. Tidak merubah situasi kita dan kondisi kita saat ini. Persoalan tetap ada, masalah kuliah tetap ada, masalah hidup setiap hari tetap ada, tetapi pengharapan kepada Tuhan itu yang semakin kuat. Karena roh yang dalam kita itu sudah berganti. Yang tadinya roh yang mengharapkan daging, mengharapkan sesuatu yang bisa memuaskan hidup ketong, tapi ini roh yang dalam Tuhan, yang selalu damai sejahtera itu ada. Next. Ini ada beberapa pelajaran dari para tokoh-tokoh Alkitab. Teman-teman, beberapa waktu ini, belakangan ini, beta
waktu dipercayakan untuk satu jawatan yang baru, kita harus membawahi beberapa banyak staff, dan di antara staff-staff itu beta punya pegawai-pegawai yang senior banyak. Bahkan mantan pimpinan beta juga menjadi beta punya staff. Dan ketika beta menduduki jabatan ini, bahwa itu ada banyak hal yang salah, banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan. Kebijakan mengalahkan aturan. Sehingga selama ini sudah terbiasa, akhirnya kita berpikiran bahwa kebiasaan yang terus-menerus, kebiasaan yang salah yang terus-menerus dilakukan itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, ketika beta dipercayakan itu, beta mulai merubah sedikit demi sedikit. Tapi mendapat tekanan dan tantangan dari khususnya pegawai-pegawai yang senior. Beta satu kali waktu, beta melakukan perubahan penilaian kinerja berdasarkan kinerja masing-masing dan sesuai dengan aturan. Dan ketika beta menerapkan itu, beta langsung ditentang, diundang rapat oleh beta punya staff dan oleh pegawai yang senior itu. Dia menyerang beta langsung di tengah-tengah rapat dengan segala macam perkataannya. Beta hanya diam dan mendengar dia saja bilang apa. Tapi ketika dia berbicara semakin banyak dengan suara yang keras, beta terus berdoa, Tuhan, apa yang beta mesti katakan? Apa yang beta mesti katakan, Tuhan? Beta terdiam saja. Lalu beta mulai menyanyikan, beta merasa bahwa ini cuma pendapat dia pribadi. Beta menyanyikan semua staf yang ada di situ, bagaimana pendapat ibu, mengenai pendapat Pak tentang hal ini. Yang ada satu pun yang jawab. Kenapa beta menyanyikan itu? Karena dia membawa nama staf semua yang hadir di rapat. Dia menyampaikan bahwa ini kesepakatan ketemu sama Pak, bahwa apa yang Pak terapkan itu salah dan tidak benar. Beta menyampaikan sesuai dengan aturan. Sampai dia bilang, Pak, supaya Pak tahu, Pak jadi pimpinan itu karena beta yang kasih. Bisa kaget juga. Ada orang kasih jawatan kayak gitu, apalagi pemerintahan. Nah, nanti setelah dia bicara, beta bilang, Ibu sudah selesai bicara? Ya, kamu bicara apa? Bicara sudah. Itu Ibu, mohon maaf, beta yang pimpin rapat di sini. Jangan giliran beta bicara. Dan beta sampaikan pertama, Ibu stop bilang kata Ibu kasih jabatan. Jabatan itu hanya dari Tuhan. Yang kedua, yang beta bikin ini sesuai aturan. Kalau Ibu ada masalah, Ibu bisa cek di aturan. Dan beta tahu Ibu aturan yang barunya ada, dan beta akan sesuai dengan aturan. Saat itu juga beta merubah nilai yang beta berikan, nilai kinerja dong yang beta berikan awalnya ke dong itu sesuai dengan aturan yang baru. Dan sejak saat itu teman-teman, bahwa ibunya merasa ibunya menang karena beta merubah nilai sesuai dengan dia punya keinginan. Padahal itu sampaikan bahwa beta merubah nilai kinerjanya itu sesuai aturan yang beta dapat. Dan ibunya sampaikan ke semua unit dan bagian bahwa, gara-gara beta tuh kamu nilai berubah, gara-gara beta nih kamu nilai berubah. Tapi beta sih mengambil pusing itu. Dan beta ke staf yang lain, itu teman-teman, staf-staf yang itu bilang, Pak, kenapa begitu, kenapa begitu? Pak dong, tadi beta tanya satu-satu sih jawab. Dan itu cukup mengganggu beta. Mengganggu beta punya beta, rasa dalam hati beta ada diri itu ingin membalas, ingin menghukum dia, karena dia ini beta bawahan gitu. Tapi beta lihat itu, tujuan beta bukan itu. Yang beta bicara sama itu, tujuan beta supaya orang itu dia mengenal Tuhan. Artinya beta yang tadinya berdoa, beta sampaikan ke Tuhan, beta ini merasa seperti tidak punya harga lagi di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih beta jabatan ini, lalu beta dihina seperti ini? Beta sudah berusaha bikin yang benar. Cuma beta ingat bahwa Tuhan Yesus yang datang berusaha saja, Tuhan Yesus sudah ada pasal itu. Apalagi cuma ini bodoh-bodoh ini. Nah, jadi teman-teman kita mulai diingatkan lagi tentang tujuan beta. Tujuan beta bukan untuk mendapat penghormatan dari orang-orang ketika beta diberikan kepercayaan untuk memimpin. Tujuan beta bukan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari itu atau disenangi pimpinan, bukan. Tapi tujuan beta supaya orang melihat Tuhan dari situ. Makanya itu berdoa, Tuhan tolong kiranya dia belajar sesuatu dari apa yang beta jawab.
Jadi saya tahu waktu Tuhan tuh ada beta teman WA beta, wah itu betul begini, begini, begitu, begini, begini. Sudah berdoa saja waktu Tuhan ada. Nah, teman-teman beta ingin sampaikan, Totong tetap punya ada masalah. Beta, teman-teman ketika bertemu dengan Tuhan dan memiliki tujuan yang Tuhan berikan untuk menjadi serupa dan segambar itu proses yang dibentuk dan itu lama dan sakit. Dan itu pasti ketua akan mengalami itu. Ini beda bicara sama teman-teman apa adanya. Jadi banyak kita lihat lagi selanjutnya. Di sini kita melihat bagaimana dengan Abraham. Next. Abraham itu dia dipanggil, dia meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan adat istiadatnya dari yang sudah dia nikmati untuk ke tempat yang dia tidak tahu. Tapi dia pergi. Yang dia ingat tuh tujuan dia adalah Allah akan memakai dia untuk menjadi satu bangsa yang besar, membuat dia keturunan banyak. Dan lewat dia itu sebelum muka bumi diberkati. Kemudian kawan-kawan di Yusuf di kejadian 50 ayat 20, itu Yusuf mulai menyatakan bahwa dia punya tujuan. Kenapa dia mengalami peristiwa yang begitu tragis dalam hidupnya? Dia dibuang oleh keluarganya, dijual di Mesir. Di Mesir dia bekerja baik, bukannya dihargai, tapi dipenjarakan, difitnah dan dipenjarakan. Di penjara juga dia sudah menolong temannya juru minumnya roti, tapi dikhianati. Tapi waktu dia ketemu dan dia berkeluarga, dia tahu dia punya tujuannya apa. Dia sampaikan bahwa untuk memelihara satu bangsa yang baik. Dia bilang pada teman-teman bahwa pun keluarga bahwa memang kamu mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Aku di sini untuk memelihara satu bangsa yang besar. Itu tujuan. Itu pelajaran dari beberapa tokoh. Kemudian Daud. Daud itu disampaikan bahwa Daud itu orang yang berdiri sebanyak dia jatuh. Kalau mau bilang meninggalkan Tuhan itu pasti Daud. Karena banyak dosa yang dia lakukan. Membunuh orang, merencanakan jahat, melanggar adat istiadat orang Yahudi waktu itu. Tapi hubungan dia tetap pada tujuan Allah. Jadi dia mengalami kegagalan dalam hidupnya, tidak sedikit pun membuat dia berpaling dari tujuan Allah kepada dia. Sehingga pada akhirnya dia punya kerinduan itu yang besar itu untuk mendirikan baik Allah, walaupun nanti bisa dibangun oleh anaknya Salomo. Kemudian Petrus. Petrus kita tahu bahwa Petrus itu dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan menyangkalnya bukan hari ini bilang, nanti minggu depan baru dia menyangkal. Malam bilang, pagi hari menyangkal. Jadi ingatan itu masih segar bahwa yang tadi malam itu bilang, aku akan bersamamu, besok pagi tidak mengenal. Itu penyesalan yang luar biasa bagi Petrus. Tapi dia tetap mengikuti Yesus, sehingga Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Itu menjadi tujuan dia yang Yesus taruh di hatinya, di pikirannya, dan dalam hidupnya, bahwa tujuannya itu, tujuannya Yesus taruh bagi dia. Next. Kita datang pada halangan-halangan. Di sini ada memang banyak halangan, tapi beta mengkategorikan halangan-halangan dalam mencapai tujuan hidup ini ada 3. Yang pertama yang paling prinsip itu belum berjumpa dengan Yesus. Beta kembali ke cerita Yakub tadi, seandainya Yakub itu tidak berjumpa dengan Tuhan, mungkin dia ada di Haran sana dalam satu pelarian dan dia tidak pernah akan balik ke Kanaan. Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman, beta, kalau kau pernah berjumpa dengan Tuhan, kau pernah tahu kau tujuan hidup yang Tuhan ciptakan, taruh kau di dunia ini apa. Kesalahan dari kau mencari kau tujuan hidup, kau selalu memulai dari kau diri sendiri. Beta ini jadi apa ya? Oh iya, beta nanti mau jadi ini. Beta ke depan ini, beta mau bikin ini. Beta mau jadi ini. Kesalahan. Kau harus memulai dari Tuhan yang menciptakan kau. Beta kasih contoh, kau ingin bertanya tentang Infokus ini pertama kali diciptakan itu, kau mesti referensinya dari penciptanya. Kau ingin tahu tentang mic ini fungsinya bagaimana, awalnya kau mesti tahu dari yang pembuatnya pertama kali. Kesalahan dari kau itu, kau ingin mencari kau punya tujuan sendiri. Ketika kau sudah hidup lah, kau ingin mencari tujuan hidup kau sendiri. Beta sekolah tinggi-tinggi,
beta kerja jadi orang sukses, beta begini, beta begitu. Kotong saya pernah datang ke Tuhan untuk tanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan ciptakan beta di keluarga ini, di orang tua ini, dengan kulit wajah yang seperti ini. Tuhan mau beta tuh dipakai di mana? Dia jadi apa? Teman-teman, Tuhan punya tujuan sendiri ketika Tuhan menghadirkan kotong di bumi. Dari keluarga ini, dari dengan warna kulit ini, di daerah ini, timbul dibesarkan dari budaya ini. Tuhan punya rencana. Rencana yang itu kotong mau tahu, kotong mesti datang ke Tuhan. Makanya sampaikan halangan yang pertama, kotong yang tahu tujuan hidup, kotong yang berjumpa dengan Tuhan. Semua sini sudah berjumpa dengan Tuhan? Halo? Sudah berjumpa dengan Tuhan belum? Belum? Bu Andre ya sini ada masih memperkenalkan. Ya, belum berjumpa dengan Tuhan. Halangan kedua, dosa. Dosa yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Ya ke teman-teman belum bilang belum, coba cek dulu. Mungkin ada dosa yang saya mau diakui, yang saya membuat kita datang ke Tuhan. Ada dosa yang betul sembunyikan, atau mungkin terlalu merasa berdosa, sehingga yang lain datang ke Tuhan. Halangan yang utama yang membedakan beta itu bagian dari yang ketiga, klasifikasi kedua itu ada dosa. Sehingga betul saya mengerti dan tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau betul itu jadi apa. Yesaya bilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saat ini, jika belum menemukan tujuan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan menciptakan beta ini untuk apa? Beta hidup di dunia ini sebagai si A ini. Yang beta sekarang Tuhan kasih beta kuliah di Pati, di UKIM, di Poltek, di perguruan tinggi ada di Ambon ini. Sebenarnya untuk apa? Kalau saya mau datang, berarti dicek dulu kenapa beta saya mau datang ke Tuhan. Mungkin ada yang ketiga, mencintai dunia. Ini mencintai dunia ini bagi orang-orang yang sebelumnya sudah ada dalam tujuan Tuhan. Sudah berjalan, sudah berjumpa dengan Tuhan, lalu mulai melakukan apa yang Tuhan mau, ada dalam rencana Tuhan. Tetapi tawaran dunia ini lebih memikat, lalu meninggalkan tujuan itu. Meninggalkan tujuan itu. Itu kira-kira seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah menciptakan Taman Eden yang begitu lengkap dan sempurna, yang semuanya ada, tidak perlu bekerja yang keras seperti gatong lagi ini. Semuanya tersedia hanya menikmati hubungan setiap hari dengan Tuhan. Berjalan-jalan di taman itu menikmati semua ada. Tapi karena keinginan untuk menikmati sesuatu dan tawaran dari si jahat, maka dia terpikat. Jadi teman-teman semua, yang sudah memiliki tujuan hidup dari Tuhan, bukan berarti tidak ada tawaran. Justru yang memiliki itu, iblis semakin datang menggoda. Iblis akan seperti ular di taman ini, tentulah Allah berfirman. Dia selalu menanyakan, tentulah di saat teduh saya baca ini. Tentulah begini, pakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhannya itu dia pelinterakan. Tuhan Yesus di padang gurun dia bisa coba pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi teman-teman, yang sudah berjalan, dan Tuhan sudah menaruh tujuan itu, lalu semakin berjalan dengan Tuhan. Ketika tawaran dunia dan kita berpaling dari tujuan itu, maka kita kira-kira akan seperti Demas. Demas ini sebelum dikenal sebagai teman sekerja Paulus, Dr. Lukas, dan juga Timotius. Tetapi karena lebih mencintai dunia, maka Demas meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan itu. Berdoalah teman-teman, kotong semua yang ada sini, kotong akan sama-sama ketika Tuhan datang. Amin. Berdoa supaya kotong jangan seperti Demas. Tawaran di luar sana paling banyak. Bisikan iblis itu banyak. Scroll media sosial itu mengingatkan kotong untuk kotong melupakan tujuan kotong. Waktu terbuang
di laptop, di HP, main game, segala macam, itu bisa memudarkan tujuan Bodong sebenarnya. Hidup yang tidak punya perencanaan, tidak aktivitas yang tidak direncanakan mulai per hari sampai Sabtu, itu bisa memudarkan untuk punya tujuan. Next. Apa yang Bodong harus lakukan? Ini ada beberapa saran penerapan yang kita coba sampaikan buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa teknisnya bisa yang detailnya bagaimana. Yang pertama, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadi kita tanya teman-teman dan teman-teman sampaikan bahwa ada yang belum berjumpa dengan Tuhan, datang dulu mengakui dosa itu. Mengakui dosa, minta disucikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, menerima Tuhan. Menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan menaruh tujuannya di dalam hidup kita. Sehingga ciptaan baru yang Tuhan di 2 Korintus 5:17, ya semua yang ada itu saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, itulah ketong. Itulah teman-teman, ketika datang kepada Yesus. Ciptaan baru yang tadi di Kejadian pasal 1, pasal 2, ketika awal dunia, itulah mulai dari situ. Mulai dari ketika ketong datang dan menerima Yesus. Itulah ciptaan baru. Kemudian setelah menjalani itu, apa yang kita harus lakukan? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, prioritas ketong. Apa yang ketong mesti prioritas dalam hidup. Ketika sudah ada tujuan itu, teman-teman dan beta akan melakukan apapun, memutuskan apapun, prioritasnya itu kerajaan Allah. Prioritas. Mau sekolah di sini, sekolah ini beta sekolah di sini bisa menjawab tujuan hidup beta sih. Sudah lulus, mau bekerja di sini, ini sesuai dengan tujuan Tuhan bagi beta sih. Mau pacaran dengan si ini sih masih dalam beta punya tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup beta sih. Mau menikah, begitu terus, sampai mau tinggal dimanapun, itu prioritasnya kerajaan Allah, tujuan hidup. Bukan sembarang saja, kita sini pacaran jadi. Pacaran ini beta kenal dia dulu. Oh dia sih cocok. Bisa. Tapi kalau teman-teman sudah punya itu, tujuan dulu, baru cari pasangan. Seperti Tuhan menciptakan Adam dulu, Adam sudah melakukan bagian Adam dulu, baru Tuhan memberikan penolong. Bukan mencari penolong untuk menemukan tujuan. Tidak seperti jam bolak-balik itu si jahat itu model. Nanti teman-teman tujuannya bukan yang Tuhan, tapi tujuannya si pasangan itu, baik wanita maupun pria. Jadi ketika teman itu ada sedikit tantrum atau error sedikit, betul ini saya pakai. Jadi itu teman-teman, prioritas kerajaan Allah, tujuan Tuhan. Yang berikut, supaya kita tetap ada terus sampai Tuhan datang, di Yohanes 15 ayat 7, tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus, kata tinggal ini di sini tinggal dalam Yesus dan firman itu tinggal dalam kamu. Artinya betul setiap hari, setiap bernapas itu punya hubungan dengan Tuhan. Berapa hari, teman-teman, berapa kali dalam sehari teman-teman punya hubungan khusus dengan Tuhan. Ada satu pemimpin senior untuk sudah meninggal, untuk pernah bagi bahwa untuk bilang, untuk mau kemanapun, untuk selalu tanya Tuhan. Bahkan mau naik beca pun, untuk tanya. Beca ini, kenapa naik tanya? Beca naik saja. Khusus yang tahu ini mengkali ketabrak kan, Tuhan sih mau ketemu beca ini kan. Sampai sesederhana itu pun tanya Tuhan. Itulah tinggal dalam Tuhan. Setiap hari merenungkan Tuhan itu siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti menggaung dalam hari setiap hari. Bagaimana bisa merenungkan kalau sempurna saat teduh? Bagaimana mau merenungkan hari ini kalau pagi hari sih? Atau waktu hari ini sengaja baca firman Tuhan? Kalau kita tetap melakukan ini sampai Tuhan datang, pasti kita akan sama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, maka ya kita tunggu waktu saja, mungkin kita akan seperti Demas atau yang lain. Kalau kita seperti Petrus bisa kembali lagi, tapi kalau itu pun kuat. Atau seperti Daud jatuh bangun, bisa juga itu pun kuat. Dan itu perlu semangat lain itu.
Jadi teman-teman, kalau sekarang waktu kalian masih ada di kampus, teman-teman waktu kalian di kampus, waktu masih muda, punyalah tujuan yang dari Tuhan itu. Karena itu akan menentukan masa depan teman-teman. Teman-teman akan tahu akan bekerja di mana, tinggal di mana, menikah dengan siapa. Teman-teman akan tahu itu. Dan ketika masalah datang, teman-teman tahu tujuannya ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Atau sudah jelas kah? Ya, teman-teman, sekali lagi teman bilang, ya, tujuan hidup itu adalah tujuan yang dari Tuhan. Sekarang Otong sedang berjalan di dunia ini untuk Otong mengembalikan Taman Eden itu pada waktu Tuhan datang kembali. Yang nanti berkumpul dengan Tuhan itu orang kudus semua. Lalu sekarang Otong yang kudus pasti Otong kudus. Bagaimana bisa masuk dalam kemuliaan anak domba ketika datang lagi. Jadi sekarang kalau teman-teman masih muda sudah punya tujuan hidup dari Tuhan, ya bersyukurlah. Pegang itu kuat-kuat dan jalani itulah bersama Yesus. Amin. Teman-teman, kalau yang ada pertanyaan lagi, Tom bisa berdoa tutup firman Tuhan. Ada? Mau tanya? Atau ada mau sampaikan sesuatu? Oke, baik. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Terima kasih untuk tujuan yang Kau taruh di hati kami masing-masing. Tuhan, kami ini berdosa, kami tidak bisa mengerti atau memegang itu kuat-kuat kalau bukan Engkau sendiri yang menyertai kami. Dan janji-Mu itu bahwa Engkau telah menyertai kami sampai akhir zaman. Diri Tuhan, biar firman-Mu ini mendapat tempat di hati kami semua, dan Engkau menolong kami untuk melakukannya dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.